Oke, jadi kali ini tentang sistem pertidaksamaan kuadrat dengan metode grafik. Langsung aja. Soalnya adalah grafik dari suatu fungsi berikut adalah titik-titik. Fungsinya yaitu Y kurang dari X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Nah, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mencari titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X, maka kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Ini, kan tadi fungsinya Y kurang dari X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Nah, karena Y-nya sama dengan 0, makanya dia 0-nya di depan. Kan ini Y-nya di sini kan. Di depan, maka 0 kurang dari X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Nah, setelah itu kita faktorkanlah X kuadrat dikurang 5X tambah 6 ini. Nah, cara memfaktorkannya, kita buat bentuk seperti ini. Sudah. Sedangkan untuk mencari angka min 2 dan min 3 ini, jadi caranya gini. Ini kan ada 2 angka. Kita misalkan itu A dan B. Nah, clue-nya adalah kalau A dan B dikali, hasilnya harus 6. Dan ketika A dan B ditambah, hasilnya harus min 5. Ini ada 2 syarat. A dan B, kalau dikali hasilnya 6. Kalau dia ditambah, hasilnya adalah min 5. Nah, kita carilah 2 angka, kalau dikali hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya min 5. Nah, sekilas info, jadi pertama kita daftarkan dulu angka-angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah 6, yaitu 1 kali 6, lalu kebalikannya 6 kali 1, lalu min 1 kali min 6, kemudian ada lagi 2 dan 3, hasilnya kan 6 kalau dikalikan. Kemudian tanda negatifnya, kalau negatif kali negatif kan positif. Makanya dia dua-duanya kita buat negatif, min 2 dan min 3. Nah, ada 4 pasang angka. Kita pilihlah pasangan mana yang kalau ditambah hasilnya adalah min 5. Kita uji satu-satu. Oke. Dimulai dari 1 dan 6. Apakah 1 dan 6 kalau ditambah hasilnya min 5? Bukan kan? Berarti bukan yang ini. Kemudian yang kedua, min 1 dan min 6. Kalau ditambah, apakah hasilnya min 5? Ibaratnya utangnya 1 juta, ditambah lagi utangnya 6 juta. Pasti utangnya makin banyak. Jadinya utangnya 7 juta. Berarti jawabannya bukan min 5 gitu. Berarti ini bukan ya. Ini salah yang kedua. Kemudian untuk pasangan yang ketiga, angka 2 dan 3. Apakah 2 tambah 3 hasilnya min 5? Tetot. 2 tambah 3 itu pasti 5, ya kan? Oke, yang terakhir. Min 2 dan min 3. Kalau ditambahkan, apakah hasilnya min 5? Yes, betul. Ibaratnya utang kita ada 2 juta, utang seseorang ada 2 juta, terus ditambah lagi besoknya dia ngutang 3 juta. Jadi kan utangnya makin banyak, utangnya jadi 5 juta, maka dia ditambah hasilnya min 5. Nah, karena udah dapat pasangan angkanya, jadinya yang kita pakai adalah min 2 dan min 3, maka kita masukkanlah dia ke dalam rumah ini gitu. Jadi karena dia min 2 dan min 3, maka tandanya kayak gini, X kurang 2 kali X kurang 3. Nah gitu. Yang penting ingat aja bentuk dari pemfaktoran itu ada tanda kurung seperti ini. Dia selalu X di depannya. Dalam kurung X, baru dalam kurung dikali dalam kurung X lagi gitu. Nah, dari masing-masing ini, kita bisa mencari nilai X-nya. Yang pertama, kita ambil X kurang 2. Nah, ini kita sama dengan ke 0. Kita cari pembuat 0-nya.
X kurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Ibaratnya si min 2 ini pindah ke kanan jadi positif. Atau kita bisa pahami juga dengan berapa dikurang 2 hasilnya 0. Berarti 2 gitu. Oke, begitu juga untuk X kurang 3. X kurang 3 sama dengan 0, maka min 3-nya pindah ke kanan, dia jadi berubah. X sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa dapat koordinatnya yang nantinya akan kita gambar. Koordinat pertama, kan ini X-nya 2. Tadi Y-nya 0. Jadinya dia 2,0. Ingat ya, kalau koordinat itu X dulu baru Y. Kemudian yang kedua, X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 3,0. Oke, kita udah dapat 2 koordinat, titik koordinat. Nah, langkah selanjutnya, kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Y. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Jadi dia terbalik ya. Kalau terhadap sumbu X, Y-nya yang 0. Kalau terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Kita ganti X-nya jadi 0. Kan tadi fungsinya seperti ini. Y kurang dari X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Kita masukkanlah X-nya itu jadi 0. 0 kuadrat. Kan ini 0 kan? Habis. Dia sirna. Jadi tersisalah hanya si 6. Maka Y sama dengan 6. Jadi dapatlah koordinat yang baru. X-nya 0, Y-nya 6. Berarti ditulis 0,6. Begitu dia. Oke, selanjutnya adalah titik puncak. Kita mencari titik puncaknya. Karena kan ini berbentuk kurva lengkungan. Titik puncak X. Nah, rumusnya ini. Titik puncak X sama dengan min B per 2A. Ini adalah rumusnya, ini wajib dihafal. Min B per 2A. Nah, B itu yang mana? A itu yang mana? Kita ingat lagi unsur dari persamaan kuadrat. Di sini, 1 itu adalah si A. Kemudian min 5, ini ada minnya ya karena kurang. Min 5 itu adalah si B. Dan 6 itu adalah si C. Begitu. Nah, jadi kalau min B per 2A, kita masukkanlah B-nya min 5. Jadi min, buka kurung, min 5. Jadi dia ada double. Per 2A, berarti A-nya kan tadi 1 di sini. A itu adalah koefisien si X kuadrat. Jadi 2 kali 1. Nah, kemudian kita kalikanlah min kali min, positif. 5. Per 2 kali 1, 2. Atau kita bagikan di hasilnya 2,5. Itu adalah XP. Nah, kemudian kita mencari titik puncak Y. Tinggal kita masukkan XP yang udah kita dapat tadi ke fungsi awal. Fungsi awalnya kan ini, X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Kita ganti nilai X-nya menjadi 5 per 2. Nah, jadi dia gini. X kuadrat 5 per 2 kuadrat dikurang 5X. Berarti 5 dikali 5 per 2 tambah 6. Kita kuadratkanlah 5 kuadrat 25. 2 kuadrat 4 berarti 25 per 4. Dikurang 5 dikalikan ke 5. Yaitu 25 per 2. Tambah 6. Nah, kemudian kan ini operasi pecahan. Jadi penyebutnya harus kita samakan. Nah, di sini ada 4, ada 2, dan di sini ada 1. 6 itu kan sebenarnya bisa diubah jadi 6 per 1. Nah, kita samakan penyebutnya dengan mengubahnya semua menjadi 4. Jadi dia, si 25 per 2, kita ubah dia jadi sekian per 4. Nah, caranya adalah si 2 ini kan dikali berapa agar hasilnya 4? Maka kita kali 2. Jadi bagian atasnya juga kita kali 2.
Iya, anggap aja 2. Nah, untuk 6 juga seperti itu. Kan di bawahnya ada 1. 1 dikali berapa biar hasilnya 4? Pastinya dikali 4. Maka yang bagian atas juga kita kali 4 gitu. Nah, kita dapatlah dia pecahannya jadi 25/4 dikurang 25 kali 2 kan 50. Jadi 50/4 tambah 6 kali 4 24. Jadi 24/4. Setelah itu tinggal kita hitung pembilangnya. Pembilangnya yaitu 25 dikurang 50 tambah 24. Dapatlah dia hasilnya min 1. Min 1/4. Nah, itulah titik Y. Sehingga kita dapat koordinat titik puncaknya yaitu 5/2, min 1/4. Atau kalau kita buat desimal, tadi kan XP-nya 2,5. Kalau YP-nya min 0,25. Oke, jadi gitu dia. Nah, hanya inilah langkahnya. Tinggal kita masukkan ke dalam gambar, ke dalam kertas kotak-kotak. Ini tadi kita dapat 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik koordinat yang kita dapat. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam gambar. Kita perhatikan. Oke, ini kan tadi ada 4 koordinat, 2,0, 0,6, 3,0, dan 5/2, min 1/4. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi gini. Oke, pertama kita masukkan 2,0. 2,0 itu kan X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sumbu X. Sumbu X itu yang horizontal ya, yang dia ke samping. Kalau yang sumbu Y itu yang ke atas ini. Nah, 2,0 berarti 2-nya di X. Inilah dia. Kemudian 0,6. 0,6 berarti 6-nya itu di Y. Karena kan titik koordinat itu X-nya dulu, baru Y gitu. Jadi, disinilah 0,6. Kemudian 3,0. 3,0 itu adalah 3-nya di X, sama seperti 2,0 tadi. Disinilah dia. Kemudian kita gambarkan titik puncaknya. Titik puncaknya di X dia 5/2. 5/2 itu kan tadi itu 2,5. 2,5 itu ibaratnya ada di tengah-tengah ini. Kemudian Y-nya min 1/4 berarti ibaratnya dia pas lah dia di sini. Jadi dia ditarik garis putus-putus, maka titik koordinat puncaknya itu ada di sini. Lurus ke sumbu X dia 2,5, lurus ke sumbu Y dia itu adalah min 1/4 gitu untuk titik puncak. Di sini tadi 2,5. Jadi begitu. Kemudian tinggallah kita tarik. Nah, kita tarik dan kita teruskanlah dia. Begitu. Ini ada titik bantu. Begitu. Nah, cara mencari titik bantunya ini pakai logika pun bisa. Kita ibaratkan kan titik puncaknya itu ada di koordinat X 2,5. Berarti dari 0 ke 2,5, kemudian dari 2,5 kita tambah lagi 2,5, jadi 5 kan. Kemudian kita luruskan dia ke
titik 6 ini. Titik 6. Maka dia dapat di sini. Lalu tinggal kita hubungkan. Begitu dia, teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami. Oh iya, karena tadi tanda pertidaksamaannya kan Y kurang dari X kuadrat, bla 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 bla, ya kan? Nah, tandanya ini kurang dari. Karena dia kurang dari, bukan kurang dari sama dengan, maka garis kurvanya ini dia putus-putus seperti ini. Jadi dia putus-putus, itu harus diperhatikan ya, biar tidak salah. Jadi kalau dia tadi kurang dari sama dengan, ada garis di bawahnya ini, maka dia garis penuh, bukan putus-putus gitu. Nah, kemudian, kenapa arsirannya di bawah kurva? Kan warna biru ini kan arsirannya itu kan di bawah kurva. Itu karena kita uji. Coba kita uji dulu ya. Tadi fungsinya itu Y dikurang X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Nah, ini tadi persamaannya. Nah, kita uji coba dengan titik 0, kita uji coba dengan titik 0,0. Artinya kita masukkan Y-nya 0 dan X-nya 0. Nah, coba kita masukkan gini. Y-nya 0 berarti 0. Kurang dari X-nya juga kita buat 0. Kalau ini 0 habis kan, ini juga 0 habis. 5 kali 0 kan 0. Kemudian tinggallah si 6. Jadi hasil akhirnya 0 kurang 6. Apakah benar 0 ini kurang dari 6? Iya, jawabannya benar. 0 itu kan kurang dari 6. Ini pernyataannya benar, berarti yang ada 0,0-nya itu kan di sini. Berarti yang ada 0,0 ini adalah daerah penyelesaian. Gitu, makanya sehingga daerah yang diarsir itu yang di bawah garis ini, garis kurva. Misalnya jawabannya itu salah, misalnya di sini hasil akhirnya 0,-2 misalnya ada soal. Nah, 0 kan itu bukan kurang dari min 2. 0 itu lebih dari min 2. Kan ini pernyataannya salah kan? Nah, kalau dia salah seperti itu, berarti yang diarsir adalah daerah yang tidak menyentuh pusat ini, yang tidak menyentuh 0,0. 0,0 itu kan letaknya di sini. Berarti kalau tadi pernyataannya salah, kita arsir yang di dalam, gitu, yang tidak mengenai 0. Oke, demikian penjelasan tentang pertidaksamaan kuadrat dengan metode grafik. Semoga pahami. Oke.